Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Kita akan dengarkan renungan bersama pada pagi hari ini dengan judul Anugerah dan Kekuatan dari Allah. Terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Kristen tidak kebal dari penderitaan, termasuk juga rohaniawan. Kekristenan tidak menjamin umat Allah akan kebal dan bebas dari penderitaan. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Mengawali suratnya yang kedua kepada Timotius, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasihnya kepada Timotius, anak rohaniawan yang dikasihinya. Paulus menyebutkan kehendak Allah yang telah menjadikannya sebagai pemberita janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kesadaran akan kehendak Allah ini memampukan Paulus untuk mengucapkan syukur kepadanya. Karena keberadaan Timotius dalam pelayanannya, Paulus tahu pelayanan Timotius di Efesus tidak mudah. Dengan usia Timotius yang tergolong muda dan peliknya persoalan yang diakibatkan oleh para pengajar sesat yang menyusup di tengah jemaat Efesus, tentu tidak mudah menghadapi semua itu. Paulus tahu betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanannya. Karena itu, Paulus menguatkan Timotius. Dasar penguatan pertama yang Paulus berikan adalah karena kasih karunia yang telah dimiliki oleh Timotius dari Allah. Maka Paulus mengingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja, maka Timotius beroleh keselamatan dan panggilan pelayanan. Dasar penguatan kedua yang Paulus berikan kepada Timotius yaitu bahwa Allah yang telah menyelamatkannya juga memberikan kekuatan kepadanya berdasarkan pada anugerah dan kekuatan dari Allah yang telah ia terima. Paulus menasihati Timotius agar tidak malu bersaksi dan tidak takut untuk menderita bagi Kristus. Bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita, jangan malu bersaksi demi Kristus dan janganlah takut untuk memberitakan baginya. Amin.